Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Mufidatur Rahmah dari kelompok 5 akan membahas tentang teori biaya dan keputusan produksi. Nah, apa sih biaya itu? Di setiap perusahaan pasti memiliki sejumlah informasi tentang biaya yang akan atau telah menjadi tanggungan sebuah perusahaan tersebut. Informasi yang akurat mengenai biaya produk maupun jasa merupakan hal yang penting dalam setiap tahap fungsi manajemen, yaitu manajemen strategi, perencanaan dan pengambilan keputusan, pengendalian manajemen dan pengendalian operasional, dan pembuatan laporan keuangan termasuk analisis biaya. Sebelum melakukan analisis biaya, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian dan beberapa konsep tentang biaya. Biaya dalam ekonomi manajerial mencerminkan efisiensi sistem produksi, sehingga konsep biaya juga mengacu pada konsep produksi. Tetapi, apabila pada konsep produksi kita membicarakan penggunaan input secara fisik dalam menghasilkan output produksi, maka dalam konsep biaya kita menghitung penggunaan input itu dalam nilai ekonomi atau bisa disebut dengan biaya. Biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu output tertentu. Pengorbanan itu dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu, maupun kesempatan. Menurut Nur 2007, teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu bagaimana cara mendapatkan formulasi input atau biaya yang paling efisien untuk menghasilkan output atau produksi tertentu. Dengan demikian, maka teori biaya digunakan untuk yang pertama adalah menentukan tingkat output atau produksi yang optimum dengan biaya yang minimum. Terus yang kedua adalah analisis terhadap faktor-faktor ekonomi dan teknologi yang menunjang produksi untuk mendapatkan teknologi yang tepat dan yang cocok dengan kondisi perusahaan dengan biaya minimum. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya itu adalah sebagai sumber daya yang diukur dengan uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, dan biaya juga merupakan kas sumber daya yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa dan untuk mendapatkan manfaat sekarang ataupun di masa yang akan datang. Biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit itu adalah biaya yang secara nyata dikeluarkan perusahaan atau biaya yang dikeluarkan di mana terdapat pembayaran kas. Contohnya adalah pengeluaran untuk membeli bahan baku produksi, untuk membayar tenaga kerja langsung atau gaji yang berkaitan dengan produksi ataupun sebagainya. Biaya implisit. Biaya implisit itu dapat diartikan sebagai nilai dari input yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi tidak sebagai pengeluaran nyata yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya implisit juga dapat diartikan sebagai biaya non-kas yang diukur dalam konsep biaya kesempatan. Biaya implisit yang berkaitan dengan setiap keputusan jauh lebih sulit untuk dihitung. Biaya-biaya ini tidak melibatkan pengeluaran kas dan karena itu sering diabaikan dalam analisis keputusan. Karena pembayaran kas tidak dilakukan untuk biaya implisit, konsep biaya kesempatan harus digunakan untuk mengukurnya. Contohnya adalah bunga atas modal pemilik itu sendiri. Terus yang kedua adalah sewa bangunan pemilik. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh narasumber selanjutnya, yaitu Mbak Laila. Terima kasih.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fatihah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari subbab sebelumnya yang dipresentasikan oleh Lutfi Mufidatur Rahmah, yaitu tentang biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Penggunaan konsep biaya untuk keputusan penentu tingkat output dan harga secara tepat membutuhkan suatu pemahaman tentang hubungan antara biaya dan output suatu perusahaan. Dengan kata lain, yaitu fungsi biaya tergantung pada fungsi perusahaan dan fungsi penawaran pasar dari input-input yang digunakan dari perusahaan tersebut. Yang pertama ada biaya jangka pendek. Apa sih yang dimaksud dengan biaya jangka pendek? Biaya jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Jadi, pengertian jangka pendek ialah periode berlakunya dua kondisi, yaitu perusahaan yang menghadapi batasan yang dipaksakan oleh sejumlah faktor produksi tetap dan perusahaan baru tidak dapat masuk. Di sini ada beberapa macam-macam biaya jangka pendek, yaitu yang pertama ada biaya tetap atau FC. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan atau jumlah barang yang diproduksi. Artinya, biaya yang dikeluarkan tidak berubah-ubah berapapun jumlah barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebabnya, bentuk kurva dari FC sendiri adalah horizontal. Dari contoh biaya tetap ialah kayak seperti pembayaran gaji, sewa gedung, sewa peralatan, membayar bunga pinjaman dari bank. Dari besarnya biaya tetap total atau TFC merupakan jumlah seluruh biaya total yang dikeluarkan dalam suatu periode waktu tertentu. Misal, contohnya yaitu pabrik sepatu memproduksi 800 pasang sepatu dengan biaya tetapnya yaitu 250.000. Maka, berapakah biaya tetap yang harus dikeluarkan jika produksi kurang dari 800 pasang? Jawabannya yaitu biaya tetap totalnya sebesar 250.000 karena beban produksi sepatu yang dihasilkan atau dibuat yaitu tetap sama, ya, tidak akan berubah-ubah. Yang kedua ada biaya tetap rata-rata atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. AFC sendiri berbentuk menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Artinya semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, kurva AFC-nya akan semakin mendekati sumbu horizontal. Namun, tidak sampai menyinggung apalagi memotong sumbu horizontal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tetap per unitnya semakin kecil sejalan dengan bertambah banyaknya jumlah barang yang diproduksi. Rumus dari AFC sendiri yaitu AFC sama dengan TFC per Q. Artinya yaitu AFC-nya sendiri biaya tetap dari rata-rata, TFC-nya sendiri yaitu biaya tetap total, dan Q-nya adalah jumlah produk. Misal kayak penjumlahan antara biaya total dari per tahunnya, misal dari PT atau perusahaan apa, entah itu menunjukkan dari biaya dari mesinnya, atau biaya transportasi, atau biaya gaji pegawai dan asuransi, nantinya akan dijumlahkan dan dibagi Q-nya yaitu selama satu unitnya satu tahun. Selanjutnya yaitu ada biaya variabel atau variable cost. Apa sih biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Jadi biaya ini dipengaruhi oleh sejumlah produk yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula biaya variabelnya. Seperti contohnya variabelnya yaitu pembayaran upah, kayak pembelian barang-barang baku, bahan bakar, dan lain sebagainya. Banyaklah dari contoh-contoh biaya tersebut. Kemudian biaya tetap dan biaya variabel ini jika dijumlahkan hasilnya merupakan biaya total. Jadi besar biaya variabel total atau TVC-nya merupakan seluruh jumlah biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk. Rumus dari TVC sendiri yaitu VC kali X.
TVC-nya yaitu biaya variabel total, VC-nya yaitu biaya variabel per unit, dan Q-nya adalah jumlah produksi. Contohnya yaitu, semisal seseorang memproduksi kerudung sebanyak 400 unit ya. Biaya variabel dari per unitnya yaitu sebesar 20.000. Maka berapakah biaya variabel totalnya? Jadi diketahui ya, VC-nya biaya variabel per unitnya yaitu 20.000, Q-nya sebesar 400 unit. Jadi total dari VC dan Q-nya yaitu 20.000 kali 400 sama dengan 8 juta. Di sini ada beberapa faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan, yaitu dalam tingkat produksi yang akan dicapai serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang ada. Ada beberapa, yaitu yang pertama biaya rata-rata jangka panjang atau LAC. Biaya total rata-rata jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output. Rumusnya yaitu LAC sama dengan LTC per Q. LAC-nya yaitu biaya rata-rata jangka panjang, Q-nya adalah jumlah output. Ya. Semisal LTC-nya yaitu 100.000 dan jumlah outputnya adalah 2, maka LAC ketemunya adalah 50.000. Selanjutnya ada biaya marginal jangka panjang atau LMC. Biaya marginal jangka panjang ini merupakan tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total ini merupakan sama dengan perubahan biaya variabel. Rumusnya yaitu LMC sama dengan alpha LTC per alpha Q. LMC-nya adalah biaya marginal jangka panjang, alpha LTC-nya adalah perubahan biaya total jangka panjang, dan alpha Q-nya adalah perubahan output. Selanjutnya yang terakhir ada biaya total jangka panjang atau LTC, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semua bersifat variabel. Biaya ini mempunyai rumus yaitu LTC sama dengan LVC. Keterangannya yaitu LTC-nya merupakan biaya jangka panjang, LV-nya adalah variabel jangka panjang. Jadi antara LTC dan LVC adalah sama-sama, jumlah yang digunakan adalah sama, yang dikeluarkan itu berapapun jumlahnya sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita mengetahui tentang biaya jangka pendek yang sudah dijelaskan tadi, kini giliran saya mencoba untuk mengulas biaya jangka panjang. Apa sih yang dimaksud dengan biaya jangka panjang itu? Setelah kita lihat yang di depan tadi, biaya jangka pendek, pasti kita mengetahui sedikit apa itu biaya jangka pendek. Apa sih yang dimaksud dengan biaya jangka panjang itu? Baik, saya ulangi pengertian dari biaya jangka pendek supaya bisa kita pahami bersama. Jadi biaya jangka pendek adalah jangka waktu di. Lalu bagaimana kita meminimumkan biaya dalam jangka panjang? Meminimumkan biaya produksi jangka panjang dapat dilakukan dengan memperluas kapasitas pabrik atau disebut plant size, kapasitas pabrik. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata atau ditandai dengan AC dalam usaha meminimumkan biaya dapat memperhatikan dengan melihat kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Seperti contoh, saya gambarkan dulu. Oke, jadi misalkan terdapat 3 kapasitas pabrik, kapasitas 1, kapasitas 2, dan kapasitas 3. Saya gambar kurvanya dulu.
Saya gambar dulu kurvanya. Ini beberapa kemungkinan kapasitas pabrik. Nah, apabila perusahaan menginginkan produksi 100, maka perusahaan menggunakan kapasitas 1. Ini kapasitas 1. Atau saya gambar dulu. Gini. Gini. Ini adalah kapasitas 1 dan ini kapasitas 2, dan ini kapasitas ini ya, kapasitas 3. Ini AC2, AC3. Begini. Apabila perusahaan menginginkan produksi 100 ini, maka perusahaan menggunakan kapasitas 1. Kalau kapasitas 2, biayanya terlalu tinggi. Biayanya terlalu tinggi, jadi menggunakan ini kapasitas sesuai ini. Kapasitas 1 adalah paling efisien dan akan meminimumkan biaya produksi untuk produksi di bawah 130. Jadi gunanya ini untuk meminimalisir lah, atau bisa kemungkinan itu bisa dapat diminimumkan biaya tersebut. Jadi untuk produksi 100 bisa di kapasitas 1. Untuk produksi 130 sampai ya 130 sampai 240 ke atas ini menggunakan kapasitas 2. Sampai di sini. Ini kapasitas 2 yang paling efisien. Kalau kita masih menggunakan kapasitas 1 kan nggak mungkin. Kalau produksi 130 sampai 240 kan nggak mungkin kita menggunakan kapasitas 1. Ya paling tidak ini yang paling efisien. Jadi gitu. Peminimuman biaya jangka panjang tergantung pada 2 faktor, yaitu tingkat produksi yang ingin dicapai, yang kedua sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Itulah tadi beberapa kemungkinan ya kapasitas pabrik. Terus kemudian biaya total rata-rata jangka panjang. Kurva LRAC adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan tersebut mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC telah dibentuk berdasarkan kepada beberapa kurva AC, tetapi berdasarkan kurva AC yang tidak terhingga banyaknya. Karena kurva AC banyak, maka kurva yang berupa jenis lengkung yang berbentuk U tadi, kurva LRC yang menyinggung beberapa kurva AC jangka pendek. Kurva ini dibentuk dengan menghubungkan beberapa titik pada kurva biaya rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik bersinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai perusahaan jangka panjang. Oke, kita lihat dulu. Baik, ini saya sudah siapkan kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Di dalam jangka panjang, titik terendah dari suatu AC tidak mendapatkan biaya paling minimum untuk memproduksi tingkat produksi. Terdapat kapasitas produksi lain, AC lain, yang dapat meminimumkan biaya sebagai bukti perhatian AC1 dan AC2. Ini AC1, AC2. Titik A1 adalah titik terendah, titik A1. Mana titik A1? Ini ada titik terendah pada AC1. Dengan demikian dalam jangka pendek, produksi sebesar GA dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dimanapun pada AC1. Tetapi dalam jangka panjang, biaya itu belum merupakan biaya yang paling minimum, karena apabila kapasitas produksi menggunakan AC2, produksi sebesar GA akan mengeluarkan biaya sebanyak seperti ditunjukkan oleh titik A pada AC2 di sini. AC1, AC2 di sini. Kurva di atas adalah kurva biaya rata-rata jangka panjang. Kurva di atas disebut kurva amplop. Ini kurva amplop ini. Ini adalah bentuk kurva amplop. Karena biaya rata-rata jangka panjang memang mengamplopi kurva biaya rata-rata jangka pendek yang terikat oleh skala pabrik. Tiap skala mencerminkan biaya rata-rata per unit. Tiap unit produksi tersebut satu skala yang lebih murah daripada skala yang lain untuk mendapatkan biaya rata-rata jangka panjang. Untuk agar dapat ini bisa mendapatkan biaya rata-rata jangka panjang. Tiap skala menunjukkan biaya rata-rata per unit. Tiap unit produksi satu skala yang lebih murah daripada skala yang lain untuk mendapatkan biaya rata-rata jangka panjang. Maka titik-titik yang merupakan bersinggungan antara AC dan LRC AC tersebut dihubungkan. Titik tersebut mencerminkan biaya terendah untuk setiap skala output. Jika perusahaan beroperasi pada skala di bawah AC3, maka produsen akan mendapatkan skala ekonomis. Nah, di sini karena beroperasi pada saat RC yang sedang di sini skala ekonomis, ini ya, skala ekonomis
karena produksi pada saat LRC yang sedang menurun. Sedangkan pada skala kanan AC3 produsen berada pada skala tidak ekonomis. Ini nih, produsen karena LRC sedang naik. Perusahaan dikatakan pada skala ekonomis jika bertambahnya output mengakibatkan penurunannya skala rata-rata. Jadi skala ekonomi adalah faktor-faktor yang menyebabkan beberapa perusahaan semakin efisien dalam jangka panjang. Faktor yang utama diantaranya spesialisasi atau faktor produksi. Dalam perusahaan yang kecil, para pekerja harus menjalankan beberapa tugas sehingga mereka tidak dapat mencapai keterampilan yang tinggi di dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Dalam perusahaan yang besar dilakukan spesialisasi sehingga akan menambah keterampilan karyawan. Produktivitas akan semakin tinggi dan akan menurunkan biaya per unit. Yang kemudian yang kedua, efisiensi pengguna input. Perusahaan akan membeli bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Semakin banyak membeli bahan input akan menyebabkan harga semakin murah. Semakin tinggi produksi akan semakin banyak bahan input yang digunakan sehingga biaya per unit akan menjadi semakin murah. Terus yang ketiga, terwujudnya produksi sampingan by product. Produk sampingan berasal dari sampah produksi yang sangat banyak. Misalnya produksi kasur, spons yang hancur bisa dibuat kasur dengan harga yang super murah atau dibuat isi boneka. Yang keempat, perkembangan anak perusahaan atau usaha lain. Perkembangan anak ini biasanya usaha yang berhubungan, misalnya usaha lain dengan konveksi atau usaha yang mendorong transportasi umum di sekitar usaha tersebut. Kalau skala tidak ekonomi, faktor-faktor yang menyebabkan operasi perusahaan semakin tidak efisien dalam jangka panjang. Faktor utama administrasi. Perusahaan yang semakin birokratis, artinya cenderung lamban dan statis, yang melambatkan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Skala tidak ekonomis dapat terjadi jika pertambahan output menyebabkan naiknya biaya rata-rata. Skala tidak ekonomis biasanya terjadi akibat adanya organisasi perusahaan yang sudah besar sehingga terjadi kerumitan